Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, kami cintai, kami hormati para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai, serta seluruh a'immatul khususiyah yang hadir di tempat mulia ini. Nakhussu bidzikri sayyiduna al-habib Hamid Maula Dawilah wa sayyiduna al-habib Abdullah Abdurrahman al-Habsyi, kemudian al-mukarram Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami, al-mukarram Kiai Haji Hafidh, al-mukarram Kiai Haji Zainul Arif, al-mukarram Kiai Haji Nawawi, al-mukarram Kiai Haji Nur Selamat, serta seluruh habaib, seluruh masyayikh dan seluruh a'immatul khususiyah yang hadir di tempat mulia ini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu an. Juga yang sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min syekhina wa murabbi arwahina hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, wabil khusus Bapak Bupati Kabupaten Blitar, atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak DRS Ruli Wahyu Prastianto ME, dan juga beserta seluruh staf dan perangkatnya. Yang juga sangat kami muliakan segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah dan Thariqah, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Juga tidak lupa yang juga sangat kami muliakan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat mulia ini, hadirin hadirat seluruh jamaah Al-Khidmah. Juga tidak lupa teman-teman Uksafi Kopler Community yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa istiqamah di atas jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa bisa istiqamah di atas tatanan dan tuntunan daripada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis zikir al-khidmah yang penuh dengan keberkahan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, sejak tadi pagi kula panjenengan sampun kempal-kempal teng majlis niki
Kita sama-sama telah memulai majlis ini dengan membaca tawassul, menyambungkan hati kepada para wali-wali Allah, menyambungkan hati kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, menyambungkan hati kita kepada Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, menyambungkan hati kita kepada Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita juga telah membaca seindah-indah atau semulia-mulia kalam, yakni kalamullah, kitab suci Al-Quran. Kula panjenengan juga telah membaca aneka zikir kepada Allah. Kita juga telah membaca manaqibnya Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita semua juga telah sama-sama membaca, kita juga telah sama-sama membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, semuanya itu kemudian kita sebut dengan majlis zikir. Semua hal itu ketika kita kumpulkan diramu menjadi satu oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kita sebut dengan majlis zikir. Zikir ataupun majlis zikir adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya dalam penggalan terakhir surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Seorang banyak laki-laki ataupun perempuan yang mana mereka sama-sama duduk berzikir kepada Allah, mereka membaca aneka zikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka akan disediakan untuk mereka oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna al-Imam Abu Sa'id Al-Qadhi, pada suatu kesempatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling ke seluruh penjuru bumi. Fa idza marru bi halaqiz dzikri qala ba'dhum li ba'din uq'udu. Ketika malaikat-malaikat tersebut bertemu atau melewati majlis zikir, maka malaikat-malaikat tersebut ikut masuk ke dalamnya, ikut duduk sama-sama berzikir kepada Allah. Fa idza da'al qaumu ammanu ala du'aihim. Ketika orang-orang yang berada di dalam majlis zikir tersebut mengangkat kedua tangan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ikut mengaminkan doa mereka, dan tidak ada doa yang diaminkan oleh malaikat kecuali doa itu insyaallah akan diijabah oleh Allah. Fa idza sallu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu ma'ahum hatta yafrughu. Ketika orang-orang yang berada di dalam majlis zikir tersebut bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, bersolawat membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat ikut bersolawat kepada bersama mereka sampai acara itu selesai. Thumma yaqulu ba'duhum li ba'd tuba li haula yarji'una li buyutihim maghfuran lahum. Kemudian malaikat-malaikat tersebut berkata, alangkah beruntung orang-orang yang hadir di majlis zikir tersebut, alangkah beruntung orang-orang yang hadir di majlis zikir al-khidmah, alangkah beruntung orang-orang yang hadir di majlis zikirnya Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Karena kenapa? Mereka tidak kembali ke rumah mereka masing-masing nanti kecuali dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga berkah daripada majlis zikir ini, dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh keluarga dan seluruh orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang datang membawa sekian banyak hajat, semoga hajat kita diijabah oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang rezekinya masih sempit, semoga diluaskan oleh Allah.
Yang masih punya hutang semoga dilunasi oleh Allah. Tunggu utang kok paling buanter amin nih Pak. Ketoro utangnya gini. Dan hadirin, doa yang terakhir, yakni sebagaimana kula panjenengan saat ini berkumpul di majlis zikir ini atas dasar mahabbah kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Semoga kelak kita oleh Allah dikumpulkan bersama beliau di surga Allah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah rahimakumullah. Wonten kitab Irsyadul Ibad karya Syekhul Islam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu. Teng mriku dinukil sebuah hikayah, sebuah kisah yang dialami oleh seorang ulama salafun salih yang bernama Sayyiduna Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri suatu saat beliau menunaikan ibadah haji. Ketika melaksanakan salah satu rangkaian daripada rukun haji, yakni ketika beliau melaksanakan tawaf, pandangan beliau, mata beliau tertuju kepada seorang pemuda. Kenapa demikian? Karena pemuda ini melakukan sesuatu yang tidak biasa. Umumnya orang itu ketika tawaf dia akan membaca doa-doa yang disunnahkan ketika tawaf. Ketika antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad biasanya doa yang sering dibaca oleh orang-orang yang umrah ataupun orang-orang yang haji adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Di setiap putaran ada doa-doa yang disunnahkan, yakni doa-doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi pemuda ini ketika dia memulai tawaf, yang dibaca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Di setiap langkah yang dia jejakkan, dia selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Di putaran pertama yang dibaca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Di putaran kedua yang dibaca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Di putaran ketiga dan seterusnya sampai selesai, yang dibaca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Setelah tawaf itu selesai, kemudian pemuda tadi melaksanakan salat sunnah tawaf. Setelah solat selesai, yang dibaca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, pemuda ini terus diikuti sampai ketika dia melaksanakan sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah. Setiap dia berjalan, yang dibaca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sa'i, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kemudian penasaran. Nek bosone ibu-ibu sakniki kepo, Pak. Kepo. Cuma kepone apik niki, Bu, nggih. Bukan kepo gosip artis mboten nggih. Beliau penasaran, kemudian bertanya, disapalah pemuda tadi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya fulan, bolehkah aku bertanya kepadamu? Oh silakan. Engkau siapa emangnya wahai Tuan? Aku ini adalah Sufyan. Oh, Anda adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri? Betul. Apa yang engkau tanyakan kepadaku wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri? Sesungguhnya sejak aku memulai tawaf tadi, aku berjalan berada di sampingmu, kadang di belakangmu, kadang di depanmu. Tetapi yang membuatku aneh, yang membuatku janggal, kenapa setiap engkau melangkah, yang engkau baca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Setiap engkau berputar mengelilingi Ka'bah, yang engkau baca adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad. Aku tahu kalau salawat itu memang bagus, iya. Salawat itu adalah kalimat yang agung yang menunjukkan mahabbah seseorang kepada Nabi Muhammad, iya.
Tetapi bukankah dalam setiap ibadah ada posnya masing-masing? Bukankah Nabi juga mengajarkan ketika engkau mengelilingi Ka'bah, engkau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi? Tidak hanya itu, setelah engkau selesai tawaf, engkau salat sunnah, kemudian engkau sa'i, aku lihat engkau tidak berubah. Yang engkau baca hanyalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian menyebabkan engkau melakukan itu, wahai pemuda? Hadirin, mendapatkan pertanyaan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut, si pemuda ini kemudian menangis. Dia menangis sesenggukan begitu lama, ditunggulah oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai tangisan pemuda ini reda. Setelah tangisan tersebut reda, kemudian pemuda tadi berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam Sufyan, sesungguhnya kenapa aku terus-menerus bersolawat kepada Nabi besar Muhammad? Karena ini adalah melaksanakan nazar yang aku ucapkan sebelum aku sampai di kota Mekah ini. Kenapa aku kemudian bernazar demikian? Apa sebab yang kemudian menjadikan aku bernazar demikian? Begini ceritanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku ini adalah seorang pemuda yang datang jauh dari tempat yang begitu jauh, dari negeri yang begitu jauh. Aku pergi untuk menunaikan ibadah haji, aku berangkat berdua bersama ayahku. Ketika kemudian kami berdua telah melewati kota Basra, kami sampai di padang Sahara yang tidak ada air. Perbekalan kami habis, air kami habis. Aku masih muda, mungkin bisa menahan fisikku, tetapi tidak dengan ayahku. Ayahku kelelahan dan kemudian beliau meninggal. Wahai Imam, aku tahu setiap orang akan meninggal. Dan aku sedih ayahku meninggal. Tetapi yang membuat aku jauh lebih sedih daripada hanya sekedar ditinggalkan ayahku adalah ketika ayahku meninggal, tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala himar atau keledai. Tadi kisah ngoten niku bukan hanya wonten teng Indosiar, Bu, nggih, wonten zaman salaf wonten ngoten. Setelah ayahku wafat, tiba-tiba jasadnya, lebih tepatnya kepalanya ini berubah menjadi kepala keledai. Wahai Imam, aku kaget, aku menangis, memikirkan nasib su'ul khatimah yang saat itu dialami oleh ayahku. Aku kemudian mengambil beberapa kain untuk menutupi jasad ayahku, untuk menutupi kepala ayahku, karena aku malu kalau seandainya ada orang yang menyaksikan peristiwa itu, mungkin mereka akan mencela, akan mengomentari, akan membicarakan aib ayahku ini. Aku malu akan hal itu. Setelah aku tutupi, wahai Imam, aku menangis sekian lama, kemudian aku mengantuk dan aku kemudian tertidur. Ketika aku tertidur tersebut, dalam mimpiku aku didatangi oleh seorang manusia yang begitu indah parasnya. Dia memakai baju putih yang bercahaya, wajahnya indah seindah bulan purnama. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang jauh lebih tampan daripada orang tersebut. Laki-laki ini kemudian datang. Dia menoleh kepadaku sejenak, lalu kemudian dia memandang jasad ayahku. Dibukalah penutup kain yang menutupi kepala ayahku, diusap-usap oleh orang ini, didoakan oleh orang ini, orang tersebut. Lalu kemudian kepala ayahku berubah kembali menjadi kepala manusia. Bahkan setelah berubah tersebut, wajah ayahku tampak begitu indah, begitu bercahaya, tersenyum, bahkan lebih indah daripada ketika ayahku masih hidup. Setelah itu, wahai Imam, laki-laki tadi mau pergi. Setelah laki-laki tadi hendak pergi, kemudian aku menahan beliau. Penasaran siapa sebenarnya beliau, ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau dan ingin bertanya kepada beliau. Aku kemudian memegang dengan lembut tangan orang tersebut. Kemudian aku bilang, wahai Tuan, Anda niki sinten, panjenengan niki sinten?
Aku seperti mengenal panjenengan, tetapi aku tidak tahu panjenengan itu siapa. Siapa panjenengan ini? Kenapa bisa Anda datang kemudian mengusap kepala ayahku, tiba-tiba kemudian kepala ayahku kembali seperti sedia kala? Dan apa yang menyebabkan kepala ayahku tersebut berubah menjadi kepala keledai setelah dia wafat? Kemudian laki-laki tadi menjawab pertanyaanku, wahai Imam, engkau tidak mengenaliku wahai pemuda? Tidak wahai Tuan. Betul engkau tidak mengenaliku? Aku seperti mengenalmu, tapi aku tidak tahu engkau siapa. Wahai pemuda, aku ini adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku ini adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau bertanya kepadaku kenapa ayahmu bisa wafat dan kepalanya berubah seperti tadi, Nabi kemudian menjawab, innahu kana ya'kulur riba wa akiluhu yaqa'u dzalika dunyan wa ukhra. Hal itu disebabkan karena semasa hidup ayahmu sering makan harta riba. Orang yang makan harta riba, maka di antara azabnya akan disegerakan oleh Allah ketika di dunia ataupun di alam kubur. Maka itu pula yang tadi dialami oleh ayahmu itu. Walakinnahu kana yusalli alayya kulla laylatin 'inda nawmihi 100 marrah falamma 'urida lahu dhalik akhbarani bihil malakul ladzi yu'ridu alayya a'mala ummati fasa'altu Allah ta'ala fasyaffa'ani bih. Tetapi ayahmu meskipun demikian tetap mempunyai kebaikan. Di antara kebaikan yang selalu diistiqomahkan oleh ayahmu adalah setiap malam ketika ayahmu itu mau tidur, setiap ayahmu mau memejamkan kedua matanya, inda naumihi 100 marrah, ketika ayahmu mau tidur, ayahmu selalu membaca salawat kepadaku sampai 100 kali. Maka ketika ayahmu wafat dan kondisinya seperti tadi, malaikat yang biasa menyampaikan salawat ayahmu kepadaku, saat tadi malaikat kemudian memberikan kabar kepadaku tentang kondisi ayahmu tersebut. Aku kemudian mengangkat kedua tanganku berdoa kepada Allah, meminta izin kepada Allah untuk agar diperkenankan memberikan syafaat kepada ayahmu, maka Allah mengizinkanku. Hadirin, setelah itu kemudian Nabi pergi. Pemuda tadi kemudian terbangun dari tidurnya, lalu dia kemudian mendengar hatif, mendengar suara tanpa rupa. Suara itu mengatakan, sababul inayati allati haffat walidak as-salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemuda, sebab pertolongan Allah yang diberikan kepada ayahmu itu sebabnya adalah solawat yang selalu dia baca ketika dia akan tidur tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita belajar dari kisah ini dalam kaitannya dengan hadirnya kula panjenengan di majelis dzikir al-khidmah. Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, guru kita semua, mengumpulkan kula panjenengan di dalam majelis dzikir al-khidmah, mengumpulkan kita di dalam setiap majelis al-khidmah dan mendorong kula panjenengan untuk bisa istiqamah hadir di majelis-majelis al-khidmah yang kita bisa jangkau untuk hadir di dalamnya. Maka di antara tujuan utamanya tidak hanya di dalamnya kita berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan kedua orang tua kita agar mendapatkan ampunan dari Allah, itu iya, tetapi tidak hanya itu. Tujuan lain daripada kula panjenengan hadir di majelis zikir al-khidmah ini agar ada rabithah, agar ada ikatan, agar ada kesambungan hati, agar ada mahabbah di hati kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan hadir teng mriki
Apalagi ketika tadi kita membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkali-kali membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan banyak yang kami lihat, banyak di antara kita yang menangis menahan kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, hadratus Syekh menginginkan agar salawat itulah yang menjadi kunci kebahagiaan kita. Hadratus Syekh menginginkan agar salawat kita kepada Nabi besar Muhammad itulah yang kemudian menjadi kunci diampuninya dosa-dosa kita. Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi menginginkan agar dengan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kunci yang akan menjadi mempermudah urusan kita dan menata kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Dan hadratus Syekh menginginkan agar salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menjadi penambal kurangnya amal-amal kita. Hadirin, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita semua yang hadir di sini adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Dan itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa kecuali Nabi dan para Rasul. Maka kita semua yang hadir di sini sering melakukan perbuatan dosa. Mungkin ada di antara kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada kita, mungkin sering kita abaikan. Saat ini, kula panjenengan ingin bertaubat dari dosa, kadang sadar taubat balik maneng. Ingin bertaubat, jatuh ke dalam kubangan dosa lagi. Ingin taubat, jatuh ke dalam kubangan dosa lagi. Atau mungkin kita yang hadir di sini adalah orang yang merasa bahwa sebagian dari usia kita di masa lampau penuh dengan kesia-siaan. Ketika sholat, ketika malam jarang qiyamul lail. Ketika waktu-waktu luang kita jarang membaca Al-Quran. Atau mungkin lisan kita niki ngapunten pernah menyakiti sesama. Atau mungkin hati kita ini masih terdapat penyakit hasad kepada sesama muslim. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Tajul Arus Al-Hawi di Tadhhibun Nufus, beliau mengatakan, man fatahu kathratus siyami wal qiyam wa ghairihima falahu ay yushghila bis salati was salami ala nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sepanjang hidupnya mungkin banyak kesia-siaan yang pernah dia lakukan, mungkin dia pernah meninggalkan salat, mungkin dia jarang bersedekah, atau mungkin dia pernah menyakiti sesama, atau mungkin dia jarang melaksanakan puasa-puasa sunnah, ataupun mungkin dia mengisi sebagian kehidupannya dengan kesia-siaan dan baru sadar saat ini. Maka jangan khawatir, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita merasa seperti itu, tambahlah dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Kalau kita merasa bahwa kemarin-kemarin kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak menyia-nyiakan hak sesama, banyak kemudian kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita saat ini menyesal akan hal itu, ingin memperbaiki diri untuk menambal kekurangan-kekurangan yang kemarin dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian melanjutkan, fa innaka law fa'alta fi umrika kulla ta'atin thumma sallallahu alaika salatan wahidah rajahat tilka salatul wahidah ala kulli ma amilta fi umrika kullih min jami'it ta'at. Karena kenapa, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau dawuh, karena dengan solawat seandainya engkau melakukan semua jenis ketaatan sepanjang hidupmu, seandainya engkau melakukan semua jenis ibadah di dalam hidupmu,
kemudian engkau bersolawat 1 kali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, dibalas Allah kepada orang tersebut 10 kali. Engkau solawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, dibalas solawat Allah kepadamu 10 kali. Maka solawat Allah kepadamu walaupun 1 kali itu jauh mengalahkan semua jenis ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup. Sallallahu alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah ajaran guru kita Hadratus Syekh Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Kita beruntung, kita lahir tidak request punya guru siapa. Kula panjenengan lahir tidak memilih lahir di tempat mana, dari orang tua siapa, tetapi yang hadir di sini insya Allah sangat beruntung. Karena kenapa? Tanpa kita minta, tanpa kita request, Allah mentakdirkan kula panjenengan menjadi pecinta, menjadi murid-muridnya Hadratus Syekh Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Beliau adalah seorang ulama, seorang wali. Beliau tidak akan mencapai maqam wilayah tersebut kecuali karena di dalam diri beliau ada mahabbah yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Beliau tidak berkata kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad. Yang dipikirkan beliau adalah Nabi besar Muhammad. Jiwa beliau adalah jiwanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena itulah cinta beliau dibalas oleh cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami pernah mendengar salah satu kalam dari Sayyiduna Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah yang disampaikan oleh para murid-murid beliau. Habib Umar pernah mengatakan bahwa di Indonesia orang yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad adalah Hadratus Syekh Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Kita berdoa kepada Allah, semoga kula panjenengan yang hadir di sini diberikan oleh Allah taufik, kemudahan untuk bisa istiqomah. Berkah daripada majelis zikir al-khidmah, berkah daripada solawat, berkah daripada semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga hidup kita dibahagiakan oleh Allah, hidup kita dituntun oleh Allah. Berkah daripada guru kita Hadratus Syekh Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Semoga putra dan putri kita dijadikan oleh Allah sebagai putra-putri yang soleh dan solihah, melanjutkan kita di dalam berzikir kepada Allah, melanjutkan cita-cita kita di dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada majelis zikir ini, semoga Kabupaten Blitar dijadikan oleh Allah sebagai kabupaten yang aman, kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang subur. Para penduduknya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mencari rezeki yang halal, luas dan berkah. Dan Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh para pemimpinnya senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa memimpin dengan amanah, memimpin dengan sepenuh tanggung jawab, dan menjadikan Kabupaten Blitar ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, cekap semanten napa ingkang saged kawula aturaken atas segala kekurangannya kawula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan kami secara pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.